Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati kita. Nah, saya coba share tentang tips bagaimana supaya dia kangen sama kamu dan tidak mau kehilangan dirimu. Nah, saya percaya ketika seseorang kangen dan tidak mau kehilangan kamu, pasti ada alasan tertentu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah berbicara tentang hal yang positif. Jadi hal positiflah yang buat dia kangen sama kamu dan tidak mau kehilangan kamunya. Dan saya percaya ini akan sangat membantu kita anak-anak muda untuk beberapa hal yang harus kita perbaiki, yang akan membuat dia menjadi kangen dan tidak mau kehilangan dirimu. Nah, apa saja itu? Ada sekitar 5 hal atau 5 tips yang akan memberkati kita. Yang pertama, be original atau jadilah original. Artinya jadilah original apa adanya dirimu. Jangan menjadi orang lain. Nah, karena saya percaya setiap orang itu punya yang namanya keunikan. Setiap orang itu punya potensi, punya talenta. Setiap orang punya itu. Nah, akan menjadi menarik, akan menjadi menyenangkan ketika kita menjadi be original. Kita menjadi diri kita sendiri. Nah, saya percaya ketika kita menjadi diri kita sendiri, maka akan muncul yang namanya ciri khas, gaya tertentu yang akan sulit untuk dilupakan orang lain. Nah, tentunya be original di sini adalah hal-hal yang baik yang keluar darimu, hal-hal yang positif yang keluar dari dalam dirimu yang memberkati orang lain. Nah, inilah yang membuat dia menjadi kangen dan tidak mau kehilangan kamu. Nah, kita di dalam pertemanan saja, ketika kita original ya, menjadi diri kita dalam arti yang positif, maka ketika kita tidak muncul beberapa hari, pernah tidak teman-teman ketika temanmu nggak datang beberapa hari, tiba-tiba jadi kangen ya, dia nggak datang ya. Nah, kenapa kita bisa kangen? Karena ada hal yang positif yang dari dia yang memberkati kita. Kenapa kita kangen? Karena ada hal yang original yang dia munculkan dari dalam dirinya yang membuat kita rindu sama dia. So, teman-teman muda, kalau engkau mau dikangenin sama dia dan dia tidak mau kehilangan kamu, maka pesan saya, be original. Nah, saya percaya bagaimana caranya kita menjadi diri kita sendiri. Karena ada banyak orang tidak pede dengan dirinya, tidak bersyukur dengan dirinya. Nah, bagaimana caranya? Itulah perlunya pemulihan identitas. Untuk itu pesan saya, kalau engkau belum jadi dirimu sendiri, pesan saya, berubahlah dan bangunlah hubungan dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup kita dan kita akan muncul menjadi diri kita sendiri yang positif, yang memberkati orang lain. So, yang pertama ini untuk kita dikangenin dan dia tidak mau kehilangan kita, be original. Jadilah dirimu sendiri dalam arti yang positif. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah jadilah penolong, terkhusus untuk kamu teman-teman wanita. Jadilah penolong atau berfungsilah jadi penolong. Sebab firman Tuhan berkata, aku akan jadikan penolong yang sepadan bagi Adam. Artinya wanita didesain, dibentuk Tuhan untuk jadi penolong, bukan perongrong, tapi penolong. Nah, penolong itu artinya bisa diharapkan, bisa diandalkan,
Penolong itu harus kuat. Namanya penolong. Bagaimana mungkin engkau bisa menolong orang lain sementara dirimu lemah? Jadi jadilah kuat dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita akan menjadi kuat ketika kita memiliki prinsip hidup yang benar, cara pandang yang benar, karakter yang benar? Ini akan buat kita jadi penolong. Nah, saya percaya ada yang berkata begini, di balik pria yang hebat, ada wanita di belakangnya. Di balik suami yang hebat ada istri di belakangnya. Nah, kenapa muncul pria yang hebat? Kenapa muncul istri yang hebat? Karena si wanita ataupun istrinya dia berfungsi sebagai penolong. Nah, saya berharap teman-teman wanita yang mendengar ini, kalau kamu mau dikangenin, kalau kamu mau dia tidak mau kehilangan kamu, maka berfungsilah sebagai penolong. Karena kalau kita menjadi jawaban bagi orang lain, maka kita akan selalu dinantikan. Kalau kita menjadi jawaban bagi orang lain, maka kita akan dirindukan, dikangenin, dan orang tidak mau kehilangan kitanya. So ini yang kedua, jadilah penolong. Kalau wanita jadi penolong, maka pria dipanggil Tuhan jadi pemimpin. Nah, untuk Anda teman-teman pria, kalau Anda mau dikangenin, kalau Anda dia tidak mau kehilangan kamu, maka berfungsilah sebagai pemimpin. Pemimpin tidak harus dalam skala yang besar. Pemimpin ya dimulai dari hal-hal yang kecil ya, konsisten. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia perkara yang kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Artinya setia dululah apa yang ada padamu yang menjadi tanggung jawabmu. Setialah di situ jadi pemimpin. Maka ini akan punya daya tarik yang buat dia kangen dan tidak mau kehilangan kamunya. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tips buat dia kangen dan tidak mau kehilangan kamu, jadilah pribadi yang lemah lembut. Nah, ini yang sangat-sangat penting, menjadi pribadi yang lemah lembut. Karena kelembutan yang keluar dari dalam diri kita akan membuat orang damai sejahtera. Kelembutan yang keluar dari dalam diri kita akan buat orang nyaman. Nah, saya beberapa kali lihat seseorang ya, perawakannya cantik. Ada juga yang perawakannya ganteng, tapi kurang memiliki yang namanya kelembutan, kasar ngomong ya, dan cenderung menjelekkan dan merendahkan. Nah, ini yang membuat kita jadi kayak apa ya istilahnya, ilfil lah. Jadi malas untuk ketemu dia. Nah, bagaimana mungkin kita kangen sama dia? Bagaimana mungkin kita takut kehilangan dia sementara kita sudah ilfil? So, menjadi pribadi yang lemah lembut adalah kunci untuk kita dikangenin sama orang lain, adalah kunci untuk orang lain takut kehilangan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Anda pribadi yang lembut? Nah, kita nggak bisa bilang, Pak, saya ini dari suku ini. Kalau suku ini memang terkenal dia keras. Kalau suku ini terkenal dia lembut. Enggak. Semua butuh yang namanya kebiasaan. Semua butuh yang namanya dimulai. Ya, ingat namanya lembut itu dimulai dari dalam diri kita. Ya, mau kita suku apapun, tapi kalau di dalam diri kita mau berubah, kita mau belajar, maka kita bisa jadi pribadi yang lembut. Lembut kan juga dalam arti bukan cuman omongan yang pelan, bukan. Tapi lemah lembut itu kita menyenangkan bagi orang lain, kita menarik bagi orang lain, karena kita punya kelembutan. Kita suka mengalah, kita suka membantu, kita murah hati. Itu kan berkaitan semua dengan kelembutan hati. Nah, kalau kita memiliki pribadi yang lemah lembut, maka pasti kita akan dikangenin dan dia tidak mau kehilangan kamunya. Nah, saya berharap pribadimu adalah pribadi yang lemah lembut,
dan teruslah belajar karena memang hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, tips supaya dia kangen dan tidak mau kehilangan kamu. Maka yang keempat adalah jadilah pribadi yang suka mendengar. Nah, ini penting sekali. Salah satu keberhasilan dalam sebuah hubungan, salah satu keberhasilan dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah kekeluargaan adalah mendengar. Kelemahan dari banyak orang, dia pengen didengar tapi dia nggak mau mendengar. Ini yang sering sekali menjadi sebuah kesalahan yang sering kita lakukan. Kita pengen orang mendengar ini kita, keluh kesah kita, tapi kita kadang nggak pengen mendengar keluh kesah orang lain. Nah, saya berharap teman-teman menjadi orang-orang yang suka mendengar. Jadi orang cerita apa masalahnya, beban hidupnya, cerita tentang kehidupan dia, mari sukalah mendengar, ya. Jangan acuh tak acuh, tapi biarlah telinga kita telinga yang mendengar. Mendengar itu bukan sekilas saja masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bukan. Mendengar itu sampai kita benar-benar memahami, merasakan, dan ikut berpartisipasi untuk ngebantu dia. Itulah mendengar. Nah, ini yang sering saya dapati ya. Kenapa sebuah rumah tangga atau sebuah hubungan berpacaran itu tidak kuat, tidak bertahan, karena salah satu atau kedua pribadi dalam hubungan itu kurang mau mendengar, lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih mementingkan egonya, lebih mementingkan kesibukannya, nggak mau mendengar. So, pesan saya, belajarlah untuk mendengar. Karena kalau kita suka mendengar, maka orang akan mencari kita. Kalau kita suka mendengar, maka orang akan kangen sama kita. Kangen deh sama dia. Kalau aku cerita sama dia, curhat sama dia, itu kayaknya plong hatiku. Karena dia mau mendengar. Biar 1 jam, 2 jam, dia mau mendengar. Nah, yang begini biasanya dia akan takut kehilangan kamu, karena kamu orangnya suka mendengar. So, teman-teman, apakah Anda termasuk orang yang suka mendengar atau Anda pribadi yang cuek? Nah, kalau Anda pribadi yang cuek, marilah belajar untuk menyendengkan telinga kita terhadap orang lain supaya kita dikangenin dan mereka atau dia tidak mau kehilangan pribadimu. Nah, yang terakhir, tips supaya dia kangen dan tidak mau kehilangan kamu. Yang terakhir adalah jadilah pribadi yang menyenangkan, atau istilahnya good character. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Artinya gini, kita ramah, kita lemah lembut, kita mau mendengar, kita sabar, terus kita juga mau ngebantu, kita juga mau menolong orang lain. Pokoknya kita mengeluarkan hal-hal yang membuat orang lain itu senang. Kita meringankan beban orang lain. Kita jadi jawaban bagi orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan pribadi yang menyenangkan. Gaya hidup kita, cara hidup kita itu menyenangkan bagi orang lain. Saya dapati ada orang-orang yang memang satu kali ketemu langsung connect. Baru 1 kali ngobrol langsung connect. Kenapa bisa langsung connect? Karena pribadi dia yang menyenangkan. Nah, saya berdoa Anda adalah pribadi-pribadi yang menyenangkan, good character. Supaya apa? Supaya Anda dikangenin. Supaya apa? Supaya dia ataupun orang lain tidak mau kehilangan kamunya, karena kamunya menyenangkan. Kalau orang menyenangkannya, itu membuat kita damai sejahtera. Kalau orang menyenangkan, itu buat kita sukacita. Dan kalau orang menyenangkan, itu buat kita bahagia. So, jadilah pribadi yang menyenangkan. Ini 5 hal yang perlu kita pelajarin supaya kita dikangenin dan
dia ataupun orang lain takut kehilangan kita. Karena kita punya 5 hal ini. Be original, jadilah penolong, terus jadilah pribadi yang lemah lembut, jadilah pribadi yang mendengar, dan jadilah pribadi yang menyenangkan. Ini yang boleh saya bagikan, anak-anak muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.